Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori perdagangan dan investasi internasional. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adrian Fernando Nusa dan teman saya Feli Putra Mahendra dan rekan saya Sandy Kurniawan. Yang pertama ialah mengapa perdagangan bangsa. Di sini dijelaskan bahwa perdagangan sendiri memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya nasionalnya baik secara efektif dan efisien melalui spesialis. Dengan demikian memungkinkan industri dan pekerja menjadi lebih produktif dan mendapatkan hasil ini untuk membantu dan menjaga biaya baik dalam untuk mendapatkan hasil ini membantu menjaga biaya banyak produk sehari-hari tetap rendah, yang berarti standar hidup yang lebih tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah membantu sumber daya nasional secara efektif melalui spesialisnya. Dengan demikian maksudnya dalam artian sini adalah industrinya sendiri dan pekerjanya menjadi lebih produktif lagi. Akan tetapi produk sehari-hari akan tetap rendah, tetapi gaya hidupnya akan semakin lebih tinggi. Yang hal itu mengakibatkan perdagangan semakin meningkat. Yang kedua adalah teori klasik. Terdapat 6 teori klasik. Yang pertama ialah merkantilisme. Merkantilisme sendiri ialah menjelaskan mengapa negara-negara berusaha untuk mengalami surplus perdagangan, yaitu mengekspor lebih banyak barang daripada mereka mengimpor. Jadi di sini yang dimaksud di sini ialah banyak orang yang percaya bahwa surplus perdagangan itu menguntungkan baik bagi mereka, sehingga mereka manut dan dengan pandangan bahwa keadaan tersebut akan membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Mulai dari misalnya serikat pekerjanya yang berusaha untuk melindungi pekerja di dalam negeri. Ada juga petani yang ingin menjaga harga tanaman tetap tinggi. Dan juga ada produsen tertentu yang sangat bergantung pada ekspornya. Semua itu cenderung pada neo-merkantilisme. Namun merkantilisme cenderung merugikan perusahaan yang mengimpor, terutama yang mengimpor bahan mentah dan juga suku cadang yang digunakan dalam pembuatan produk jadi. Jadi di sini itu merkantilisme juga bisa memberikan kerugian bagi konsumen karena membatasi impor dan juga mengurangi pilihan produk yang dapat dibeli mereka. Seperti gitu. Yang kedua ada prinsip keunggulan absolut. Prinsip keunggulan absolut menyatakan bahwa suatu negara diuntungkan dengan memproduksi terutama produk-produk yang memiliki keunggulan absolut. Produk yang dapat diproduksi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya daripada negara lain. Jadi prinsip ini sendiri yang dimaksud di sini ialah merujuk pada aset berwujud seperti tanah, tenaga kerja, dan juga sumber daya yang mencakup benda tak terwujud seperti pengetahuan dan etos kerja, serta kemampuan seperti mendesain atau produk tanpa cacat. Jadi di setiap negara sendiri dapat meningkatkan kekayaannya dengan mengkhususkan diri dalam produk barang yang memiliki keunggulan unik, mengekspor barang tersebut, dan kemudian mengimpor barang lain yang tidak memiliki keunggulan tertentu. Jika setiap negara mengikuti praktek ini, maka masing-masing negara dapat mengonsumsi banyak daripada yang semestinya, umumnya dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ialah prinsip keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa akan menguntungkan bagi dua negara untuk
berdagang satu sama lain, selama satu negara relatif lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara lain. Prinsip keunggulan kooperatif adalah logika dasar bagi pedagang bebas antar bangsa saat ini. Jadi yang dimaksud di sini ialah baik kedua negara pun untuk berdagang meskipun salah satu dari mereka memungkinkan memiliki keunggulan absolut dalam produk semua produk. Artian ialah mereka memiliki keunggulan yang melampaui produk yang baru, dan juga menunjukkan bahwa yang penting bukanlah biaya produk, melainkan efisiensi relatif yang dapat digunakan kedua negara untuk menghasilkan produk itu sendiri. Yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisien produk, perbedaan kualitas menjadi faktor produksi yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisiensi produk, perbedaan kuantifikasi yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisiensi produk, perbedaan kualitas faktor produksi yang memiliki negara juga membentuk pola perdagangan internasional. Banyak faktor yang menentukan komposisi ekspor dan impor suatu negara. Paradoks Leontief adalah sarannya bahwa perdagangan internasional itu kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh satu teori. Yang dimaksud di sini ialah bahwa fakta proporsi faktor bisa menyebabkan perbedaan dalam segi efisiensi produknya sendiri dan juga perbedaan dari kuantitasnya sendiri dalam suatu produk yang dimiliki oleh negara. Jadi suatu negara itu memiliki perbedaan antara negara yang lain, sehingga membuat pola perdagangan internasional sendiri itu menjadi berbeda, jadi tidak sama. Leontief sendiri adalah paradoks. Jadi paradoks Leontief sendiri ialah merupakan sarannya. Jadi di dalam suatu bisnis atau perdagangan internasional sendiri itu kompleks atau meluas dan tidak bisa dijelaskan oleh satu teori, melainkan harus beberapa teori. Seperti itu. Yang kelima ialah teori siklus hidup produk internasional. Perdagangan internasional didasarkan pada proses evolusi yang terjadi dalam pengembangan dan difusi produk ke pasar sekitar dunia, dengan mengamati bahwa setiap produk dan teknologi manufakturnya melalui 3 tahap evolusi, yaitu yang pertama adalah pengenalan, pematangan, dan standarisasi. Jadi di teori siklus hidup sendiri itu harus melewati 3 tahap evolusi, yang itu pengenalan dari produknya sendiri, dan juga pematangan tentang produknya sendiri, dan juga yang ketiga adalah harus standarisasi. Jadi ada standarnya sendiri untuk produknya dalam segi kemasannya, bahan yang digunakan, dan sebagainya. Yang keenam adalah teori perdagangan baru, mengamati bahwa perdagangan tumbuh paling cepat di antara negara-negara industri dengan faktor produksi yang serupa. Di beberapa industri baru, tampaknya tidak ada keunggulan kompetitif yang jelas. Jadi di teori perdagangan baru ini adalah kita harus mengamati tentang pertumbuhan negara mana yang paling cepat agar kita bisa menaruh produk kita di situ atau mengekspor produk kita ke situ. Dan juga terdapat juga beberapa, ada misalnya keunggulan kompetitifnya yang bisa membuat produk kita tidak akan bisa laku di negara tersebut.
yaitu membuat solusi dari teka-teki ini. Kemudian dikenal sebagai teori perdagangan baru. Ia berpendapat bahwa meningkatnya skala hasil terutama dari skala ekonomi dan juga pentingnya untuk kinerja internasional yang unggul dan dalam industri yang paling berhasil saat volume produksi mengikat. Contoh misalnya industri pesawat terbang komersial memiliki biaya tetap yang tinggi sehingga membutuhkan penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai keuntungan. Sebagai negara yang mengkhususkan diri dalam produk barang-barang tersebut, peningkatan produktivitas dan penurunan biaya unit memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi lokal. Saya Felix Putra Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya, keunggulan kompetitif bangsa. Keunggulan kompetitif suatu negara bergantung pada keunggulan kompetitif kolektif perusahaan negara. Seiring waktu, hubungan ini bersifat timbal balik. Keunggulan kompetitif yang dimiliki negara cenderung mendorong perkembangan perusahaan dan industri baru dengan keunggulan kompetitif yang sama. Keunggulan kompetitif itu dapat dilihat Keunggulan kompetitif negara itu dapat dilihat dari kondisi faktor produksi, posisi negara dalam faktor produksi seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu. Yang kedua, keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk barang dan jasa industri. Dan yang terakhir, strategi perusahaan, struktur dan persaingan kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur, dan dikelola, sebagaimana juga sifat dari persaingan domestik. Jadi intinya itu keunggulan kompetitif itu dapat dilihat dari suatu negara yang memadai dari sumber dayanya, lahan industrinya itu dapat memadai untuk bekerja sama dengan negara lain. Slide selanjutnya, penentu daya saing nasional memaparkan beberapa faktor yang menimbulkan keunggulan bersaing baik di tingkat perusahaan maupun nasional. Terdapat 4 elemen utama. Yang pertama, kondisi permintaan mengacu pada sifat permintaan pasar dalam negeri untuk produk dan layanan tertentu. Yang kedua, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan mengacu pada sifat persaingan dan kondisi domestik di suatu negara yang menentukan bagaimana perusahaan dibuat, diatur, dan dikelola. Yang ketiga, kondisi faktor menggambarkan sumber daya bangsa seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan faktor maju seperti modal, teknologi, kewirausahaan, keterampilan tenaga kerja tingkat lanjut, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, industri terkait dan pendukung mengacu pada keberadaan kelompok pemasok, pesaing, dan tenaga kerja terampil. Slide selanjutnya, kebijakan industri nasional. Kebijakan industri nasional adalah rencana pembangunan ekonomi proaktif yang diluncurkan pemerintah untuk membangun atau memperkuat industri tertentu yang seringkali dilaksanakan bekerja sama dengan sektor swasta. Slide selanjutnya, kebijakan industri nasional dalam praktek. Kebijakan pemerintah membatasi kemampuan untuk berkembang dan berdagang dengan seluruh dunia. Dengan pemerintah membantu secara sistematis mengubah negara dari ekonomi agraris, proteksionis, dan terregulasi menjadi ekonomi industri, kompetitif global, dan pasar bebas. Nah, kebijakan industri nasional ini dapat mengubah negara ya, dari negara yang kurang mendukung kerjasama dengan negara lain, dan akhirnya diubah menjadi negara yang siap bersaing dengan negara lain dengan cara negara lain turut bekerja sama dengan negara tersebut. Nah, biasanya juga pemerintah juga bakalan menyiapkan beberapa seperti meningkatkan SDM, jadi SDM-nya itu harus lebih unggul. Lalu menyiapkan lahan-lahan yang dapat mendukung kerjasama antara negara lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu proses internasionalisasi perusahaan. Internasionalisasi berlangsung secara bertahap dalam periode yang lama.
Pada awalnya dan tahap banyak analisis atau perencanaan, perusahaan mulai mengekspor strategi masuk pasar luar negeri yang paling sederhana ke tahap pre-ekspor seringkali karena menerima pesanan produk yang tidak diminta dari luar negeri. Dalam tahap ini, manajemen menyelidiki kelayakan melakukan bisnis internasional. Kemudian perusahaan maju ke tahap keterlibatan eksperimental dengan memulai aktivitas internasional terbatas. Biasanya melalui ekspor dasar. Ketika para manajer mulai memandang ekspansi asing dengan lebih baik, mereka melakukan keterlibatan aktif dalam bisnis internasional. Jadi, internasionalisasi sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran terhadap pasar asing dan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis dengan negara lain, dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu lahir perusahaan global. Born Global adalah startup inovatif yang memulai bisnis internasional segera setelah didirikan. Pada tahun 2010, perusahaan ini segera menemukan pasar yang siap untuk layanan. Berbagai fotonya di pasar yang tersebar di seluruh dunia. Saat ini, hanya sekitar 12% pelanggan Instagram berada di Amerika Utara, tempat perusahaan itu berada. Selanjutnya yaitu penjelasan berbasis FDA. Sebagian besar penjelasan bisnis internasional telah menekankan FDA, strategi masuk yang disukai M&A. Perusahaan besar yang dan kaya sumber daya ini menjalankan bisnis melalui jaringan fasilitas produksi, anak perusahaan, kantor pusat regional, dan operasi lainnya di seluruh dunia. Jadi FDA itu apa? Foreign Direct Investment, merupakan sebuah investasi datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya dalam mengembangkan sebuah bisnis di negara tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma elektrik Dunning. Paradigma elektrik sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan cakupan dan pola operasi rantai nilai yang harus dimiliki perusahaan di luar negeri. Paradigma elektrik sering dipandang sebagai teori FDA yang paling komprehensif. Jadi, contohnya seperti Caterpillar itu. Caterpillar memproduksi bulldozernya di Brasil untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan menghindari tarif tinggi yang diterapkan pada suatu negara yaitu Amerika yang asli pabrikannya. Selanjutnya yaitu penjelasan berbasis non-FDA. Usaha kolaboratif internasional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih firma. Ada dua jenis utama, usaha patungan berbasis ekuitas yang menghasilkan badan hukum baru dan aliansi strategi berbasis non-ekuitas atau berbasis proyek, di mana mitra perusahaan untuk jangka waktu tertentu kolaborasi dalam proyek yang terkait dengan R&D, desain, manufaktur, atau aktivitas penambah nilainya. Jadi FDA sendiri itu merupakan sebuah bentuk investasi asing yang ditanamkan secara langsung maupun bergerak di berbagai bidang dalam arus investasi asing langsung ini, termasuk investasi dari portofolio global yang berbentuk saham melalui jual beli di bursa saham, obligasi maupun surat berharga lainnya. Karena non-FDA itu dianggap lebih menguntungkan serta lebih aman untuk membiayai pembangunan. Hal ini selain karena faktor risiko dari kegagalan usaha yang dipegang oleh investor asing lebih sedikit jika dibandingkan dengan utang luar negeri yang mana negara memiliki kewajiban yang mengikat untuk membayar sekaligus bunganya tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang
Teori Perdagangan dan Investasi Internasional. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adrian Fernando dan teman saya Feli Putra Mahendra dan rekan saya Sandy Kurniawan. Yang pertama ialah mengapa perdagangan bangsa. Di sini dijelaskan bahwa perdagangan sendiri memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya nasionalnya baik secara efektif dan efisien melalui spesialis. Dengan demikian memungkinkan industri dan pekerja menjadi lebih produktif dan mendapatkan hasil ini untuk membantu dan menjaga biaya baik dalam untuk mendapatkan hasil ini membantu menjaga biaya banyak produk sehari-hari tetap rendah, yang berarti standar hidup yang lebih tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah membantu sumber daya nasional secara efektif melalui spesialisnya. Dengan demikian maksudnya dalam artian sini adalah industrinya sendiri dan pekerjanya menjadi lebih produktif lagi. Akan tetapi produk sehari-hari akan tetap rendah, tetapi gaya hidupnya akan semakin lebih tinggi. Yang hal itu mengakibatkan perdagangan semakin meningkat. Yang kedua adalah teori klasik. Terdapat 6 teori klasik. Yang pertama ialah merkantilisme. Merkantilisme sendiri ialah menjelaskan mengapa negara-negara berusaha untuk mengalami surplus perdagangan, yaitu mengekspor lebih banyak barang daripada mereka mengimpor. Jadi di sini yang dimaksud di sini ialah banyak orang yang percaya bahwa surplus perdagangan itu menguntungkan baik bagi mereka, sehingga mereka manut dengan pandangan bahwa keadaan tersebut akan membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Mulai dari misalnya serikat pekerjanya yang berusaha untuk melindungi pekerja di dalam negeri. Ada juga petani yang ingin menjaga harga tanaman tetap tinggi. Dan juga ada produsen tertentu yang sangat bergantung pada ekspornya. Semua itu cenderung pada neo-merkantilisme. Namun merkantilisme cenderung merugikan perusahaan yang mengimpor, terutama yang mengimpor bahan mentah dan juga suku cadang yang digunakan dalam pembuatan produk jadi. Jadi di sini itu merkantilisme juga bisa memberikan kerugian bagi konsumen karena membatasi impor dan juga mengurangi pilihan produk yang dapat dibeli mereka. Seperti gitu. Yang kedua ada prinsip keunggulan absolut. Prinsip keunggulan absolut menyatakan bahwa suatu negara diuntungkan dengan memproduksi terutama produk-produk yang memiliki keunggulan absolut. Produk yang dapat diproduksi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya daripada negara lain. Jadi prinsip ini sendiri yang dimaksud di sini ialah merujuk pada aset berwujud seperti tanah, tenaga kerja, dan juga sumber daya yang mencakup benda tak terwujud seperti pengetahuan dan etos kerja, serta kemampuan seperti mendesain atau produk tanpa cacat. Jadi di setiap negara sendiri dapat meningkatkan kekayaannya dengan mengkhususkan diri dalam produk barang yang memiliki keunggulan unik, mengekspor barang tersebut, dan kemudian mengimpor barang lain yang tidak memiliki keunggulan tertentu. Jika setiap negara mengikuti praktek ini, maka masing-masing negara dapat mengonsumsi banyak daripada yang semestinya, umumnya dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ialah prinsip keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa akan menguntungkan bagi dua negara untuk berdagang satu sama lain selama satu negara relatif lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa.
yang dibutuhkan oleh negara lain. Prinsip keunggulan kooperatif adalah logika dasar bagi pedagang bebas antar bangsa saat ini. Jadi yang dimaksud di sini ialah baik kedua negara pun untuk berdagang meskipun salah satu dari mereka memungkinkan memiliki keunggulan absolut dalam produk semua produk. Artian ialah mereka memiliki keunggulan yang melampaui produk yang baru, dan juga menunjukkan bahwa yang penting bukanlah biaya produk, melainkan efisiensi relatif yang dapat digunakan kedua negara untuk menghasilkan produk itu sendiri. Yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisien produk, perbedaan kualitas menjadi faktor produksi yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisiensi produk, perbedaan kuantifikasi yang keempat ialah teori proporsi faktor dan Leontief paradoks. Teori proporsi faktor menyatakan bahwa selain perbedaan efisiensi produk, perbedaan kualitas faktor produksi yang memiliki negara juga membentuk pola perdagangan internasional. Banyak faktor yang menentukan komposisi ekspor dan impor suatu negara. Paradoks Leontief adalah sarannya bahwa perdagangan internasional itu kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh satu teori. Yang dimaksud di sini ialah bahwa proporsi faktor bisa menyebabkan perbedaan dalam segi efisiensi produknya sendiri dan juga perbedaan dari kuantitasnya sendiri dalam suatu produk yang dimiliki oleh negara. Jadi suatu negara itu memiliki perbedaan antara negara yang lain, sehingga membuat pola perdagangan internasional sendiri itu menjadi berbeda, jadi tidak sama. Leontief sendiri adalah paradoks. Jadi paradoks Leontief sendiri ialah merupakan sarannya. Jadi di dalam suatu bisnis atau perdagangan internasional sendiri itu kompleks atau meluas dan tidak bisa dijelaskan oleh satu teori, melainkan harus beberapa teori. Seperti gitu. Yang kelima ialah teori siklus hidup produk internasional. Perdagangan internasional didasarkan pada proses evolusi yang terjadi dalam pengembangan dan difusi produk ke pasar sekitar dunia, dengan mengamati bahwa setiap produk dan teknologi manufakturnya melalui 3 tahap evolusi, yaitu yang pertama adalah pengenalan, pematangan, dan standarisasi. Jadi di teori siklus hidup sendiri itu harus melewati 3 tahap evolusi, yang itu pengenalan dari produknya sendiri, dan juga pematangan tentang produknya sendiri, dan juga yang ketiga adalah harus standarisasi. Jadi ada standarnya sendiri untuk produknya dalam segi kemasannya, bahan yang digunakan, dan sebagainya. Yang keenam adalah teori perdagangan baru, mengamati bahwa perdagangan tumbuh paling cepat di antara negara-negara industri dengan faktor produksi yang serupa. Di beberapa industri baru, tampaknya tidak ada keunggulan kompetitif yang jelas. Jadi di teori perdagangan baru ini adalah kita harus mengamati tentang pertumbuhan negara mana yang paling cepat agar kita bisa menaruh produk kita di situ atau mengekspor produk kita ke situ. Dan juga terdapat juga beberapa, ada misalnya keunggulan kompetitifnya yang bisa membuat produk kita tidak akan bisa laku di negara tersebut, yaitu membuat solusi dari teka-teki ini kemudian dikenal sebagai
teori perdagangan baru. Ia berpendapat bahwa meningkatnya skala hasil terutama dari skala ekonomi dan juga pentingnya untuk kinerja internasional yang unggul dan dalam industri yang paling berhasil saat volume produksi mengikat. Contoh misalnya industri pesawat terbang komersial memiliki biaya tetap yang tinggi sehingga membutuhkan penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai keuntungan. Sebagai negara yang mengkhususkan diri dalam produk barang-barang tersebut, peningkatan produktivitas dan penurunan biaya unit memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi lokal. Saya Felix Putra Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya, keunggulan kompetitif bangsa. Keunggulan kompetitif suatu negara bergantung pada keunggulan kompetitif kolektif perusahaan negara. Seiring waktu, hubungan ini bersifat timbal balik. Keunggulan kompetitif yang dimiliki negara cenderung mendorong perkembangan perusahaan dan industri baru dengan keunggulan kompetitif yang sama. Keunggulan kompetitif itu dapat dilihat Keunggulan kompetitif negara itu dapat dilihat dari kondisi faktor produksi, posisi negara dalam faktor produksi seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu. Yang kedua, keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk barang dan jasa industri. Dan yang terakhir, strategi perusahaan, struktur dan persaingan kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur dan dikelola, sebagaimana juga sifat dari persaingan domestik. Jadi intinya itu keunggulan kompetitif itu dapat dilihat dari suatu negara yang memadai dari sumber dayanya, lahan industrinya itu dapat memadai untuk bekerja sama dengan negara lain. Slide selanjutnya, penentu daya saing nasional memaparkan beberapa faktor yang menimbulkan keunggulan bersaing baik di tingkat perusahaan maupun nasional. Terdapat 4 elemen utama. Yang pertama, kondisi permintaan mengacu pada sifat permintaan pasar dalam negeri untuk produk dan layanan tertentu. Yang kedua, strategi struktur dan persaingan perusahaan mengacu pada sifat persaingan dan kondisi domestik di suatu negara yang menentukan bagaimana perusahaan dibuat, diatur, dan dikelola. Yang ketiga, kondisi faktor menggambarkan sumber daya bangsa seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan faktor maju seperti modal, teknologi, kewirausahaan, keterampilan tenaga kerja tingkat lanjut, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, industri terkait dan pendukung mengacu pada keberadaan kelompok pemasok, pesaing, dan tenaga kerja terampil. Slide selanjutnya, kebijakan industri nasional. Kebijakan industri nasional adalah rencana pembangunan ekonomi proaktif yang diluncurkan pemerintah untuk membangun atau memperkuat industri tertentu yang seringkali dilaksanakan bekerja sama dengan sektor swasta. Slide selanjutnya, kebijakan industri nasional dalam praktek. Kebijakan pemerintah membatasi kemampuan untuk berkembang dan berdagang dengan seluruh dunia. Dengan pemerintah membantu secara sistematis mengubah negara dari ekonomi agraris, proteksionis, dan terregulasi menjadi ekonomi industri, kompetitif global, dan pasar bebas. Nah, kebijakan industri nasional ini dapat mengubah negara ya, dari negara yang kurang mendukung kerjasama dengan negara lain, dan akhirnya diubah menjadi negara yang siap bersaing dengan negara lain dengan cara negara lain turut bekerja sama dengan negara tersebut. Nah, biasanya juga pemerintah juga bakalan menyiapkan beberapa seperti meningkatkan SDM, jadi SDM-nya itu harus lebih unggul. Lalu menyiapkan lahan-lahan yang dapat mendukung kerjasama antara negara lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu proses internasionalisasi perusahaan. Internasionalisasi berlangsung secara bertahap dalam periode yang lama. Pada awalnya dan tahap banyak analisis atau perencanaan, perusahaan mulai mengekspor strategi masuk pasar luar negeri. Yang paling sederhana,
ke tahap pre-ekspor seringkali karena menerima pesanan produk yang tidak diminta dari luar negeri. Dalam tahap ini, manajemen menyelidiki kelayakan melakukan bisnis internasional. Kemudian, perusahaan maju ke tahap keterlibatan eksperimental dengan memulai aktivitas internasional terbatas. Biasanya melalui ekspor dasar, ketika para manajer mulai memandang ekspansi asing dengan lebih baik, mereka melakukan keterlibatan aktif dalam bisnis internasional. Jadi, internasionalisasi sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran terhadap pasar asing dan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu lahir perusahaan global. Born Global adalah startup inovatif yang memulai bisnis internasional segera setelah didirikan pada tahun 2010. Perusahaan ini segera menemukan pasar yang siap untuk layanan berbagai fotonya di pasar yang tersebar di seluruh dunia. Saat ini, hanya sekitar 12% pelanggan Instagram berada di Amerika Utara, tempat perusahaan itu berada. Selanjutnya yaitu penjelasan berbasis FDA. Sebagian besar penjelasan bisnis internasional telah menekankan FDA, strategi masuk yang disukai M&A. Perusahaan besar yang dan kaya sumber daya ini menjalankan bisnis melalui jaringan fasilitas produksi, anak perusahaan, kantor pusat regional, dan operasi lainnya di seluruh dunia. Jadi FDA itu apa? Foreign Direct Investment, merupakan sebuah investasi datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya dalam mengembangkan sebuah bisnis di negara tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma elektrik Dunning. Paradigma elektrik sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan cakupan dan pola operasi rantai nilai yang harus dimiliki perusahaan di luar negeri. Paradigma elektrik sering dipandang sebagai teori FDA yang paling komprehensif. Jadi, contohnya seperti Caterpillar itu. Caterpillar memproduksi bulldozernya di Brasil untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan menghindari tarif tinggi yang diterapkan pada suatu negara yaitu Amerika yang asli pabrikannya. Selanjutnya yaitu penjelasan berbasis non-FDA. Usaha kolaboratif internasional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih firma. Ada dua jenis utama, usaha patungan berbasis ekuitas yang menghasilkan badan hukum baru dan aliansi strategi berbasis non-ekuitas atau berbasis proyek, di mana mitra perusahaan untuk jangka waktu tertentu kalau berkolaborasi dalam proyek yang terkait dengan R&D, desain, manufaktur, atau aktivitas penambah nilainya. Jadi FDA sendiri itu merupakan sebuah bentuk investasi asing yang ditanamkan secara langsung maupun bergerak di berbagai bidang dalam arus investasi asing langsung ini, termasuk investasi dari portofolio global yang berbentuk saham melalui jual beli di bursa saham, obligasi maupun surat berharga lainnya. Karena non-FDA itu dianggap lebih menguntungkan serta lebih aman untuk membiayai pembangunan. Hal ini selain karena faktor risiko dari kegagalan usaha yang dipegang oleh investor asing lebih sedikit jika dibandingkan dengan utang luar negeri yang mana negara memiliki kewajiban yang mengikat untuk membayar sekaligus bunganya tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.